warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina qurrati a'yunihum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ikhwah dan akhwat sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan kembali sesi praktik juz 29 dalam rangkaian daurah al-mufid sebagai praktek pembelajaran ilmu tajwid yang telah kita pelajari. Baik, kita terakhir sudah masuk surat Al-Mulk ya, surat Al-Qalaq. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wama yasturun. Wal qalami wama yasturun. Ma بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما علمنها مصبحين ولا يستثيها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين خافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربك لعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Baik, segitu dulu ya. Al-Qalam ini ada 52 ayat ya, panjang, tapi per ayatnya tidak kuantitas jumlah ayatnya dalam satu surat banyak ya dibanding Al-Mulk. Al-Mulk 30 ayat, secara di Al-Qalam 60 ayat, tetapi secara per ayat itu tidak terlalu panjang. Baik. Kita akan bahas dulu beberapa pembahasan tajwid yang berkaitan dalam surat Al-Qalam ya. Nun wal qalam. Ya, di sini nun ini namanya mad lazim harfi muthaqqal atau musyabbah. Ya, sebuah nama. Dan ingat prakteknya harus 6 harokat. Ingat nun ini termasuk mad lazim yang harus dibaca 6 tentunya. Ya, dia termasuk kategori fawatifus suwar yang harus dibaca 6 harokat. Ada fawatifus suwar atau huruful muqatta'ah ya, fawatifus suwar atau huruful muqatta'ah yang ada di awal-awal surat itu ada dibaca dengan 2 harokat dengan mad tabi'i ya, jangan dihukumi sebagai mad lazim. Ada yang dihukumi dengan mad lazim. Ya, gitu ya. Contohnya kalau yang mad lazim adalah seperti perkataan Imam Al-Jamzuri, naqasu asalukum atau nasanakus asalukum. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang tabi'i, hayyun tahur. Ya, itu hanya singkatan dari huruf-huruf yang dihimpun dalam satu kalimat. Nun termasuk kategori himpunan huruful muqatta'ah yang harus dibacakan. Jadi sempurnakan bacanya. Nun. Ya, dan kalau wakaf praktekkan sifat bainiyah pada huruf nun ya. Jangan jadikan nun itu walaupun kita wakaf jadi jangan seperti syiddah. Nun, nun, nun. Nah, itu kesannya jadi ada syiddah. Sementara dia dalam sisi suara yang akibat suaranya dia harus dalam apa? Dalam posisi bainiyah. Ya. Nah, kalau diwasal ke wal qalam, maka di sini dalam riwayat Hafs, Tariq Syatibiyah, dia harus dibaca izhar. Nun wal qalam, gitu ya. Kalau diwasal, kalau diwakaf tidak menjadi pembahasan ya, karena itu sudah maklum. Tapi kalau wasal, maka dia dalam bacaan Hafs, riwayat Hafs, Tariq Syatibiyah, dia harus dibaca dengan izhar. Nama izhar adalah izharur riwayah. Izharur riwayah. Izhar yang disebutkan karena riwayat yang dipilih oleh Imam Hafs dari Jalur Syatibiyah, walaupun pada kalimat tersebut ada sebab yang bisa menjadikan idgham. Ada apa sebabnya? Karena nun sakinah ketemu waw. Asalnya nun sakinah ketemu waw jadi secara riwayat bukan hanya se-Arab saja ya, atau dari sisi ilmu tajwid saja, tapi harus disertai pada riwayat yang berdasar. Jadi kalau bacaan Hafs dari Syatibiyah ketika diwasal, maka harus dibaca dengan harus dibaca dengan ilham. Kalau misalnya diwasal dalam bacaan Hafs Tariq Syatibiyah. Tetapi kalau misalnya dalam bacaan lain, dalam Hafs sendiri nanti dalam Tariq Thayyibah. Dalam Tariq Thayyibah yang membaca dengan qasril munfasil, itu dia ada yang membaca dengan diidgham. Nun wal qalam, nun wal qalam. Jadi dia diidgham antara sakinah ketemu waw. Itu pembahasan tersendiri ya. Insya Allah itu sudah dibahas di saya di daurah lain.
bisa disusulkan. Mungkin kalau kita baca syatibiyah yang umum kita baca, kalau di wasol jangan diidgham. Begitu pula kasusnya dalam surat Yasin ya. Yasin wal Quran. Ini ada dua tempat pembahasan terkait huruf. Jadi al-qafnya itu jangan sampai ngikut ketipisan huruf lam dan mim. Wal qalami, wal qalam, wal qalami, wal qalami. Ya, jadi sebagaimana sering saya sampaikan, huruf tebal harus dibaca tebal, huruf tipis harus dibaca tipis. Jangan dicampur-campur, jangan ditukar-tukar. Di sini al-qalam, lam dan mim tipis, istifal. Qaf, isti'la. Nah, maka jelaskan isti'lanya qaf, menjelaskan juga istifal lam dan mim. Jadi kolamnya misalnya al-qalam, jangan al-qalam. Qafnya ngikutin ketipisan lam dan mim. Atau sebaliknya. Yang ini sering terjadi. Lamnya ngikutin ketibaan qaf, wal qalami, wal qalami, wal qalami. Ya, gitu ya. Ya, ini sangat berefek juga pada apa? Itmamul harokat. Itmamul harokat. Yang kita sering singkat. Jadi kalau fathah jelaskan fathahnya, tetapi bukan hanya sekedar fathah, kasroh, dhammah, lebih perhatikan juga kepada aspek hurufnya. Ya, ini istifal atau isti'la, itbaq atau infitah, gitu ya. Oke. Wal qalami wa ma yasturun. Di sini ada sin dan po. Hati-hati, lagi-lagi pertemuan huruf tebal, huruf tipis dalam satu kata itu harus disempurnakan huruf tipisnya. Jangan sampai huruf tipisnya itu ngikut kepada ketebalan huruf yang datang setelahnya, ya, sehingga nanti bisa menjadi huruf lain, berubah menjadi huruf lain. Di sini ada kata yaskurun, salkoro yaskuru, ya. Nah, di sini jangan dibaca yaskurun, dibaca dengan sin, yaskurun. Jelaskan istifal, jelaskan juga sifat apa infitah, jelaskan sofir, jelaskan hams, jelaskan rokhawahnya, sehingga dia apa namanya, dia menjadi huruf sin. Nah, jangan sampai dibaca istiqlaq, jangan juga dibaca seperti itbaq sehingga jadi shad, yaskurun. Kenapa bisa jadi shad? Karena terpengaruh huruf o, terpengaruh huruf o. Nah, ini mesti dijelaskan. Wal qalami wa ma yaskurun. Ya, wa ma yaskurun. Yas, yang yas. Jadi jangan langsung terpengaruh dengan huruf o, gitu ya. Yaskurun. Berikutnya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Di sini ma anta idgham mad lazim mad jaiz munfasil, fath harokat disempurnakan. Lalu ma'alta ikhfa hakiki dijelaskan bini'amati rabbika bimajnun. Di sini bini'amat ini ain, ya, harus dijelaskan jangan seperti hamzah. Jangan seperti hamzah. Oke. Nah, bini'amat ini kalau diwaqaf karena dia tak marbutah, maka dia dengan apa? Dengan ha. Bini'mah. Nah, ini kalau di Jazariyah ada pembahasan taat, ya. Ini juga patut diperhatikan secara khusus para penghafal Quran. Jadi kalau kita wakaf di kata-kata tertentu, walaupun mungkin wakaf itu bukan wakaf yang hasan, itu wakaf yang kaf, apalagi wakaf yang tam. Minimal itu wakaf ikhtibari, lagi diuji sama gurunya. Maka ketika berhenti di kalimat-kalimat tertentu, contoh kata khusus, misalnya contoh kata tak marbutoh, tak marbusukah, itu perhatikan. Nah, di sini ayat kedua di Al-Qalam, bini'mati rabbika. Di sini bini'mati rabbika secara tulisan kita marbutah.
Marbutoh itu kaidahnya kalau wakaf harus dibaca dengan H. Harus diganti dengan H. Secara pengucapan ya. Secara tulisan tetap tak. Secara pengucapan tetap tak. Jadi bagaimana caranya? Kalau misalnya saya minta coba berhenti di kata nikmat, di kata soal kalam itu. Nah, kalau wakaf. Tapi kalau wasol bini'amati rabbika binajmun. Ya, seperti itu ya. Nanti bisa dengan bini'mat, dengan tak. Namanya tak taknif, sama-sama taknif, bedanya dia habis sukoh. Tak lonjong kalau bahasa kita ya. Kalau marbutoh tak bulat. Nah, itu kalau pakai sama besukoh, yang itu menunjukkan pada indikasi jamak mu'anats salim ya dalam bahasa Arab, maka itu tidak lengkap. Ya, misalnya ada kata ni'mat, ni'matullahi khairul lakum. Ya, nah, itu maka contohnya di situ kalau dengan tulisan tak, besukoh berarti dengan tak. Nah, yang paling mudah sebenarnya tidak harus dihafal lokasi-lokasinya, tapi yang penting adalah bagaimana ketika kita baca dan menghafal itu tahu bentuk hurufnya. Jadi hafalat harus teliti. Ya, bagi yang menghafal Quran atau sering baca Quran harus teliti. Ini taknya tak marbutoh sama tak marbutoh. Ya, karena wakafnya tadi saya bilang, kalau secara asal wakaf di situ nggak pas ya. Kita berarti misalnya tadinya nah itu kurang tepat karena di situ masih kategori ubofah ya bini'mati rabbika untuk ubah lagi. Tapi kalau misalnya ada ikhtibari, ada uji guru atau iktirori, darurat karena nafas habis, batuk, pilek, gitu kan, yang nggak bisa kita pungkiri ada, dan qadarullah berada di situ, ya, maka harus tahu, gitu ya. Ini penting juga selain kita mengetahui pembahasan bahwa rijal huruf wasifat. Oke, ini amal rabbika bima jinu. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Oke, di sini jelaskan apa istilahnya ghaib ya. Jadi jelaskan la ajran ghayra. Jangan ghaira. Ghayra. Jelaskan praktek istilah huruf ghaib. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dan juga jelaskan tafkhimur ra. Ya, jangan ghayra. Ghayra nanti dalam bahasa waras itu. Dalam bacaan Hafs harus jelaskan tafkhimur ra. Ghayra mamnun. Oke, berikutnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, di sini secara itmamul harakat biasanya ain sama lam, ya, ala atau la ala. Ini kan dia fathah mutataliyat ya. Mutataliyat saling bergandengan. Nah, ini kadang-kadang itmamnya kurang tepat. Jadi biasanya hanya hanya satu kata, satu hurufnya sempurna, tapi huruf yang lainnya enggak sempurna. Contohnya prakteknya wa innaka la'ala, jelaskan fathah la'ala dan satu irama, satu vokal ya. Jadi jangan la'ala, jadi lam yang pertama fathahnya jelas, tapi pas masuk lam yang terakhir jadi tafkhim. La'ala gitu kan. Atau ainang ikut tafkhim juga la'ala. Jadi yang tarkik hanya lam pertama. Nah, itu sering terjadi. Nah, kita yang sudah belajar al-mufid ini dipraktikkan. Ya, tidak hanya sekedar teori, itmamul harakat ini penyempurna kita yang sudah belajar tajwid secara mendasar dan menengah. Gitu ya. Oke. La'ala khuluqin 'azim. Nah, khuluqin di sini huruf qaf kasrah itu rentan sekali menjadi kaf. Bukan hanya berubah sifat hams, tapi jadi kaf. Gitu ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak menyempurnakan makhraj qaf. Qaf ketika kasrah itu pipih. Ya kan? Qi. Dan ketika kasrah, ketika pipih dia mendekati makhraj kaf. Nah, makanya di sini kita penting sekali untuk apa?
menjaga keakuratan makhraj qaf dimanapun dia berada, secara khusus ketika dalam harokat kasroh. Paling sering sekali huruf-huruf isti'lah itu menjadi huruf yang mirip dengannya dari kategori huruf istifal ketika kasroh. Qaf jadi kaf, po jadi ta, bot jadi dal, ya kan, shot jadi sin, atau nanti kebalikan, ya, huruf tipis jadi huruf tebal kalau nggak disempurnakan ketipisan. Nah, di sini pentinglah kita memperhatikan kembali. Jadi jangan sampai la'ala khuluqin azim, khuluqin itu kaf. Qaf itu hanya apa yang menjadi huruf kaf, bukan menjadi huruf qaf. Dan jadilah handali itu bukan hanya berubah sifat hams, memang itu sepertinya di hams, dan kita ketahui qaf tidak ada sifat hams, gitu. Tapi sudah berubah huruf. Jadi jelaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim, khuluqin. Ya, jelaskan ketika kasrah pun jelaskan isti'lahnya. Azim. Nah, jelaskan di sini untuk azim. Di sini ainnya hati-hati jangan ketebalan. Nah, ini paling sering juga al-azim, al-azim. Shadaqallahul azim. Atau begitu. Atau misalnya Allahu huwal wali, Allahul aliyul azim. Azim. Nah, jangan sama sekali huruf ain pada kata azim, ainnya ikut tebal. Jadi ain tafkhim. Nah, ini juga tidak benar. Seharusnya ainnya jaga dia istifalnya dan infitahnya tetap harus dijaga. Gitu ya. Jadi contohnya la'ala khuluqin azim. 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 Ainnya tipis, istifal infitah, wa-nya isti'la dan itbah. Azim. Nah, seperti itu. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, gitu ya. Yang kita sebut perfect. Fasatubsiru wa yubsirun. Nah, di sini ada sin, ada shot. Fasatubsiru. Itu kalau slow motion gitu ya. Fasatubsiru. Nah, di sini jelaskan yang sin, yang shot. Nah, ini kadang di sini sering juga shot jadi sin. Fasatubsiru wa yubsirun. Nah, ini jadi menjadi berubah makna. Ya. Fasatu basiru wa yubsirun. Jelaskan ketebalan huruf shad. Jadi tantangannya gini ya. Tantangannya huruf-huruf isti'lah, huruf-huruf itbaq ketika kasrah itu akan muncul lawannya dari huruf istifal dan infitah kalau tidak disempurnakan keakuratan harokatnya, gitu ya, dan juga keakuratan makhrajnya. Gitu. Jadi kalau shad kasrah nggak disempurnakan harokatnya dan hurufnya, jadi huruf sin. Fasatu basiru wa yubsiru. Harusnya fasatu basiru wa yubsirun. Gitu ya. Karena shad sin itu satu makhraj dan memiliki beberapa kesamaan sifat. Yang berbeda hanya dari sisi apa? Istifal jadi istilah, infitah jadi itbaq. Gitu. Nah, itu perlu dipraktekkan dan juga dipahami. Bi ayyikumul maftun. Ayyikumul maftun. Nah, di sini jangan dibaca panjang ya. Nah, kadang ada yang membaca bi ayyikumul maftun. Jadi jangan terkecoh dengan dua iya. Ya, jangan terkecoh dengan dua iya. Di situ bi ayyi. Jadi ya-nya satu itu sebenarnya sudah mewakili dengan ya yang berikutnya. Jadi dia bukan ya madiyah itu. Ya. Bukan ya madiyah. Jadi bukan dibaca bi ayyikumul maftun. Bi ayyikumul maftun. Ya, jadi ay itu masuk kategori istifham ya. Harfu istifham ayyi. Ada ayyu, ada ayyi gitu ya. Apakah, yang mana? Gitu, maksudnya gitu. Nah, di situ diidgham ya-nya antara satu ya dengan ya yang berikutnya diidgham menjadi bi ayyikum. Bi ayyikum. Bi ayyikumul maftun. Bukan
bi ayyikumul maftun. Karena tadi saya bilang ya itu ya yang diidgham. Yang sudah teridgham, maka di situ dia apa namanya tidak ada ya maddiyah. Gitu ya. Berikutnya inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, di sini paling saya ingin menegaskan huruf ain ya. Ain. Terus kita sebagai pembelajar tajwid ya yang suka tahsin, ain itu menjadi momok yang selalu dibahas dalam tahsin. Huruf ain karena huruf ini tidak ada dalam bahasa kita dan akan lebih sering terjadi kesalahan. Contohnya di kata a'lam, di kata a'lam. Nah, di sini kata a'lam di sini bedakan antara hamzah dengan ain ya. Jangan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, kalau saya bisa bilang orang malas itu. Karena dia tidak menyempurnakan makhraj ain dijadikan sama dengan hamzah. A'lam itu kan misalnya juga ada kata na'budu itu jelas fatal ya, salah fatal lah hamzah sehingga harus diperbaiki. Bedakan antara hamzah dengan ain. Hamzah dipangkal, ain ditambah tenggorokan. A'lam inna rabbaka huwa a'lam inna rabbaka huwa a'lam. Ini sebentar ada yang masuk siapa? Januar Sasongkoni kayaknya nggak ada peserta atas nama ini. Nah, tapi saya tidak terima ya karena bukan nama asli. Kok masuk dia? Bentar ya. Oke. Jadi mohon kalau yang masuk pakai nomor nama asli yang terdaftar ya. Kalaupun ada perubahan akun, tolong kabari biar nggak jadi fitnah. Baik. Saya ulangi. Jadi a'lam untuk a'lam itu artinya tadi apa namanya harus disempurnakan hamzah dan ain. Jangan tertukar-tukar, jangan saling jangan saling menimpali. Yang ain jadi hamzah, yang jadi ain. Misalnya a'lam, misalnya a'lam, ketukar. Ain dulu baru hamzah atau hamzah dulu. A'lam, a'lam. Atau dua-duanya ain. A'lam. A'lam. Nah, ini kan salah satu. Yang benar yang satu hamzah, yang satu ain. A'lam. Ya, seperti itu. Bimau bolla. Di sini bimau bolla jelaskan ikhfa, ingat ya kalau ikhfa ketemu huruf tebal maka jelaskan ketemu ikhfa. Bimau bolla an sabili. Hati-hati lam pada kata bolla, lamnya jangan ditafsir. Ya, jadi jangan kepengaruh bot. Bimau bolla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jelaskan al-muhtadin ini untuk hak yang dipangkal kadang rentan kurang penerapan rafah. Jadi jelaskan ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin al-muhda seperti ihdina. Karena sering sekali sebagian kita baca dengan apa? Hak jadi syiddah. Ihdina muhtadin. Nah, itu jadinya syiddah. Ya, ada aliran suara yang sempurna gitu ya. Nah, mesti jelaskan apa rohwahnya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'i lah, ini tuti'i. Nah, ini juga sering terjadi kesalahan fatal. Fala tuti'i. Jelaskan di sini pertama ta to ain. Yang paling sering terjadi kesan kok jadi tak. Fala tuti'il mukadzibin. Udah kok jadi tak, ain jadi hamzah. Fatal sama. Gitu ya. Fala tuti'i. Yang satu kok, yang satu ain. Kok kalau nggak seperti ain, kalau nggak seperti jadi hamzah. Kalau dibaca fala tuti'i bisa fatal salah. Ya, dan bacaannya bisa jadi nggak berpahala, malah jadi dosa.
kan kalau disengaja nggak diperbaiki. Nah, jadi pertama perbaiki dulu. Yang pertama kok. Jadi saya bilang karena tak ini dari depan, nah, kok ini terkadang jadi ngikut ngalah. Gitu. Kalau kita nggak sempurna dalam praktek itmamul harakat dan juga itmamul huruf. Jadi ya, bukannya dibaca kok malah dibaca tak. Kenapa? Anta sama kok satu makhraj. Satu makhraj karena satu makhraj maka dia merasa udahlah disamain aja. Fala tuti. Ada ain di sini. Nah, di sini ada ain yang dimana ain ini secara pengucapan memang itu lebih memiliki tenaga yang lebih dan juga berbeda dari huruf-huruf Latin yang ada kita pakai dalam bahasa Indonesia. Misalnya yang paling mudah hamzah. Ini baca fala tuti. Ini yang salah. Contoh yang salah. Jadi kenapa dipilih ain? Kenapa dipilih hamzah? Karena lebih mudah daripada ain. Padahal secara makhraj, kalau kita mau jujur-jujuran, makhraj yang paling jauh justru hamzah. Ain masih di atas, masih mudah sebenarnya. Tapi dalam prakteknya, sebagian kita yang masih awam dalam pelajaran tahsin, atau kita sedang terus belajar, sekarang seperti kesalahan dalam hal ini. Jadi kok jangan dibaca tak, ain jangan dibaca hamzah. Fala tuti'il mukadzibin. Fala tuti'i. Fala tuti'i. Nah, boleh kalau buat latihan boleh slow motion dulu. Fala tuti'i. Dan ingat ini nggak ada mat ya. Asalnya emang ada mat. Asal itu al-ta'a yuti'u. Atau sama pakai kata pakai mukhatab anta tuti'u. Asalnya itu ada huruf illat di situ. Al-ta'a yuti'u. Setelah itu ada ya nanti ya. Tapi dihapus. Kenapa? Karena dia itu menjadi apa namanya? Dia menjadi apa namanya? Menjadi apa istilahnya? Saya lupa. Jadi dia karena kemasukan la nafiyah dalam bahasa Arab kemasukan la nafiyah, maka dihapus dia menjadi apa? Menjadi harakat akhirnya sukun. Jadi harakat akhirnya sukun. Jadi bukan fala tutiya, tapi fala tutiya. Karena kenapa? Karena di situ ada dua huruf sukun, dihapuslah huruf ya maddiyah sebagai takhallus dari adanya dua huruf sukun. Pada jadikanlah dia akhirnya dengan sukun. Nah terus kasrohnya di mana? Kok ada fala tuti'il? Nah, itu ada namanya iltifa'us sakin. Nah, dia asal jadi apa? Karena dia apa namanya? Karena asalnya ada sukun, ketemu sukun, ya udah dikasih kasroh. Jadi asalnya fala tuti'a, ya-nya dihapus karena pertemuan dua sukun, ngalah huruf maddiyahnya, ya maddiyahnya dibaca fala tuti'il, bukan gitu ya. Secara dasar, secara sederhana bagaimana perubahannya dari sisi tasrifan. Al-qa'a yuti'u fala tuti'a. Lalu ketika digabungkan al-kadzibin fala tuti'il, bukan fala tuti'il mukadzibin. Jadi yang mad itu hanya apa? Huruf lamnya saja. Fala. Ya, fala, la nafiyah dan al-mukadzibin. Oke. Ala kulli hal yang paling penting adalah kok sama ini. Ya. Jadi jangan sampai dibaca huruf yang tipisnya tak atau hamzah. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Nah, di sini paling dal ya. Dal sempurnakan dal itu apa? Syiddahnya. Sempurnakan syiddah pada dal. Karena kalau dal itu syiddahnya nggak sempurna, bisa mengarah kepada ta. Di mana ta, ko, dal itu satu makhraj. Jadi jangan dibaca wattu law tudhinu wa fayud. Wattu law tudhinu fayudhinun. Dalnya enggak jadi apa? Ada syiddah. Jalan adanya menjadi afwan. Tidaknya apa? Tidaknya tidak menjadi tidaknya mungkin masih syiddah tapi dia malah hams. Nah, padahal sebenarnya dal itu tidak ada hams. Jelaskan syiddah, jelaskan jahar. Ya, itu dal itu jahar dan apa jahar dan syiddah. Yang ada hams. Waddu, jelaskan waddu seperti maliki yaumiddin.
ad-din pada kasroh. Nah, jelaskan yang malik yaumiddin jangan jadi tak. Oke. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Ini sama ya, tuti' dua kali nih diulang, maka dipraktekkan yang benar. Halaf, kulla halaf, jelaskan hak. Jadi jangan sampai menjadi hak. Kulla halaf, kulla halaf. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Hammazin nasya'in binabin. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Nah, di sini tidak ada pembahasan baru ya yang pernah kita lakukan ya. Mu'tad paling mu'tadin athim ya, jelaskan ain. Mu'tadin athim. Manna'il lil khairi. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Jelaskan di situ ain ada manna' sama mu'tad. Jangan sampai jadi hamzah ya. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Jadi hamzah salah. Utullim ba'da dzalika zanim. Ya, utullim ba'da dzalika zanim. An kana dza malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, di sini ada qala asatirul awwalin. Di situ hati-hati sinnya jangan jadi short. Kenapa? Pengaruh huruf po. Ya, jadi sangat sering sekali. Nanti huruf tipis ketemu tebal, tipisnya ikut tebal. Qala asatirul awwalin. Itu short enggak, sin juga enggak. Pertengahan dan itu enggak jelas. Nah, makanya disampaikan oleh Imam Opti gitu kan. Jangan sampai keterangan jali karena jangan sampai keterangan khofi sekalipun karena bisa itu akbah inilah menjadi. Jadi itu lebih jelek. Ya, karena dia nggak ngarah pada satu huruf yang sempurna. Ya, jadi misalnya qala asaqi, gitu ya. Qala asaqirul awwali. Jadi pertama sempurnakan dulu sinnya. Asa, berikutnya ketebalan po. Nah, dia ingat karena dia kasrah tetap tebal tapi tingkat ketebalan nomor 3 ya. Kalau menurut mazhab Ibnu Tahan. Ya, Ibnu Jazari. Ibnu Jazari. Ya, gitu. Ru. Ru. Nah, ro-nya tebal. Tafkhim. Jadi jangan ru. Jadi tarkhim. Qala asatirul awwalin. Nah, jelaskan tipis tebal. Sanasibuhu 'alal khurtum. Ya, oke. Sampai sini ya. Sampai sini aja cukup ya. Kalau praktek ya langsung silakan sesuai dengan urutan masing-masing. Satu orang satu ayat juga aja. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun qalami wa ma yasqurun. Oke, lanjut. Siapa berikutnya? Langsung ayo. Mbak Khairul Nisa. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Nah, hati-hati jangan sampai tanwin itu mantul ya.
Jadi jangan ta'ajron. Itu kadang-kadang sering terjadi. Jadi kalau tanwin, ya tanwin, terus ketemu huruf setelahnya, kalau wasol itu jangan ada kayak bunyi mantul. La ajron, jangan. Wa inna laka la ajron ghaira. La ajron ghaira. Karena itu kan nun sakinah ya, misal nun sakinah. Ini nun sakinah. Sebagaimana kayak nun sakinah saja sukun gitu ya. Jangan ada waktu bari ulang. Wa inna laka la ajron ghaira. Wa innalaka la ajron ghairu Jangan la ajron ghaira. Coba la ajron ghaira. la ajron ghairu mamnun. Oke, gitu ya. Nah, tadi tuh kalau sukun jangan dipantulin. Jadi sukun tuh gimana tadi? Satu lagi tadi mungkin enggak. Ghairo. Bilang Wa innala ajron ghairu masih mantul mamnun. tanwinnya. La ajron. Wa innalaka la ajron mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ainnya kurang. Ala khuluqin. Jadi ini latihan memang ya. Mesti sering latihan biar lebih jadi posisikan saja seperti ain ketika fathah dalam sendiri. Tapi dia nyatu dengan ya mim satu kata awim. Jadi slow motion dulu boleh berlatihan ya. Nah, terus nanti kalau udah mahir tinggal baca seperti tadi la ala khuluqin awim. Coba diulang. Wa innaka la'ala khuluqin Udah azim. dapat ainnya, tapi ubahnya jadi kayak kurang. Nah, jadi tadi saya bilang semuanya harus proporsional. Ainnya udah dapat, tapi ubahnya malah berkurang kadar itbaknya. Jadi nanti kayak arah zaid. Nah, maka disempurnakan. Coba langsung saja dari ta'ala ya. Ta'ala khulu awwi. Tetap Ala khuluqin azim. La'an pelatihan ya. Jadi nggak ada yang cuma pelan-pelan sisakan apa latihan. Oke, lanjut. Fasatubsiru wa basirun. Biayyikumul Bi ayye, maftun. jangan ini malah. Yang bi ayyi dasar nasroy. Bi ayyikumul maftun. Biayyikumul maftun. Nah, tangan jangan tebal ya. Maffu jadi kayak kok nanti. Bi ayyikumul maftu. Maftu ada hamsnya tetap. Jadi tak berharakat kepada hams. Cuman tingkatan hamsnya atau kadar hamsnya tidak seperti ketika ketika suku. Sama sih, sama cuman cara kadar kejelasan. Tetap ada hamsnya. Bi ayyikumul maftun. Biayyikumul maftun. Ya, lanjut berikutnya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam. Diulang an sabilihinya. Ain sabilihinya ainnya kurang. Diulang biman dhalla.
biman dhalla. biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya rokohnya kurang. Diulang dari Bil muhtadin. wa huwa a'lam. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke. Fala tuti'il mukadzibin. Oke, secara huruf udah benar, bagus. Tinggal sempurnain harokat. Hati-hati kasrah itu sudah rentan imalah. Tuti'il, tuti'i. Nah, jadi kasrah itu, apalagi kalau kasrah yang gandeng-gandeng, tadi itu, ayyikumul maftun. Sekarang fala tuti'i ya. Itu kadang-kadang tutinya, toknya kasrah. Ainnya ngarah imalah. Fala tuti'il. Nah, gitu. Itu kurang konsisten jadi ya. Di sana falatu Dzibin. satu lagi zal itu rokhwah, jangan sidah, jangan mukadzibin, mukadzi al mukadzi zazi al mukadzibin. Al-min. Fala tuti'il mukadzibin. Ya. Waddu law tudhinu fayudhinu. Hati-hati jangan tudahin tadi, jangan isbah ya. Kalau ingat kemarin di pelajaran tahdirul qiraah di matan mufid itu isbah. Jadi apa? Melebih-lebihkan huruf. Jadi kesana nambah huruf mat. Tadi saya dengar ya, nanti bacanya lau tudhinu. Waddu lau tudhinu. Nah, itu isbah tuh. Nambahin apa? Mat. Ada tudhinu. Padahal itu nggak ada mat sama sekali. Lau tudhinu. Langsung. Jangan lau tudhinu fayudhinun. Ya gitu ya. Berulang. Waddu. Waddu law tudhinu fayudhinun. Oke. Wala tuti' kulla halafim mahin. Oke. Hamazin. Jangan ham itu masuk isbah tuh. Nah, ham jadi jangan terlalu masuk. Jadi ini tunggu dulu. Jadi apa namanya? Saya pernah bilang tasydid itu huruf tasydid ya yang datang setelah huruf berharokat itu rentang banget namanya isbah. Contohnya hamaz, inna, apa lagi amma, tasydid huruf tadi sebelumnya huruf berharokat yang nggak bertasydid itu rentan. Huruf sebelum tasydidnya isbah. Isbah itu dalam artian apa namanya atau istilahnya apa namanya istilahnya isbah itu apa namanya dia Kepanjangan. enggak istilah ininya saya lupa. Saya isbah itu istilahnya adalah tawallud ya, nambah huruf. Idgham. Tawallud. Itu dua istilah yang sering dipakai. Jadi nambah huruf yang enggak pada tempatnya. Cara khusus pada contoh huruf tasydid ya yang didahului huruf harokat. Ini contohnya ini hamaz ya. Nanti juga pada contoh yang lain misalnya inna, amma itu sering ya. Kalau telat masuk, maksudnya telat masuk ke mana? Ke huruf tasydid. Nah, ya, jadi misalnya inna contohnya. Jangan inna, itu telat masuk. Jadi nambah ya. Ya, misalnya. Nah, begitu dengan fathah misalnya hamaz. Tadi antum terdengar telat ya. Jadi hamaz walaupun hanya tambah sedikit ya. Itu jadi ain. Ya kalau sudah yang mahir baca Quran. Nah, coba diulang. Hammazim masya. Gitu jangan masya. Jangan sampai masya. Jadi nambah. Gitu ya, coba diulang. Hammaz. Oke. Hammazim masya'im binamim.
Ya, Masih isbah Ustaz. ya cukup. Lanjut. Berikutnya. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Hati-hati hamzah jangan nempur ain itu. Jadi kayak nempur asim itu kayak ada ain. Murni hamzahnya. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Oke. Utulim ba'da dzalika zanim. Hati-hati ba'da ain jangan mantul. Ba'da ini sudah jelas karena jadi kol-kolah ilegal. Kol-kolah yang enggak pada tempatnya. Jadi jangan tadi kata apa tadi utulin ya. Utulin ba'da dzalika. Ain itu bainiyah atau tawassut ya. Secara iktibar sautnya suaranya. Dan dia nggak ada sifat kol-kolah sama sekali ya. Utulim ba'da utulim ba'da jangan ba'da jangan ada mantul lagi ya utulim ba'da ya coba Ba'da ya utulim ba'da dzalika zanim. masih ada tuh ba'da jadi jangan dilepas ba'da tuh ba'da oke coba ulang utulim ba'da dzalika zanim. oke berikutnya Man kana dza malin wa banin. Oke, terus Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kena ya, kena tuh asalnya ya, sinnya jadinya ya memang nggak ngarak ke soft dan bahkan masih nanggap sin, cuman jadi tebal aja bunyi. Asa, ola asa, coba dipotong aja ya. Ola asa puir. Qala asatirul awwalin. Nggak usah sampai awal dulu. Ola asa puir. Qala asatir. Asa, coba asa. Ya, jadi yang panjang sinnya, hamzahnya nggak panjang ya. Asa terus digabung. Wiru. Qala asatir. Enggak, tunggu. Dipotong dulu. Ini latihan dulu. Coba tadi asa. Asa. Nah, cukup. Sekarang wiru. Nah, gitu. Itu latihan gitu ya. Jadi kalau buat latihan begitu nggak apa-apa. Tapi kalau tadarus ya mesti langsung. Jadi cara latihan nanti boleh masing-masing di salah tadarus setelah itu silakan pakai latihan gitu. Jadi saya contohkan cara gitu ya dalam melatih huruf-huruf jangan benar. Misalnya asawid, potong dulu misalnya di sini masih ketebelan, nanti dipisah asa, terus nanti berikutnya wiru, gitu ya. Coba ulang gitu coba. Asa wiru. Pokoknya jangan habis. Jangan arah kepada tak. Wiru. Coba kita gabung. Asawiru. Nah, sekarang digabung udah kola. Kola asawirul awwalin. Qala asatirul awwalin. Masih agak ini tapi nanti coba latihan lagi ya. Sinnya masih agak. Oke, terakhir. Sanasimuhu 'alal khurqum. Coba ya. Sadaqallahul azim. Subhanallahul Salam. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan pada Idul Adha ya. Itu akan dapatkan ya adanya kita ada 2 jadwal ya.
Sabtu dan Ahad ya. Dalam rangka menghormati tetap apakah satu kali nanti mulai lagi pekan setelah Lebaran haji ya. Baik, semoga kita diberkahi selalu dan istiqomah. Dan saya lupa kemarin ada yang minta mau talapi al-mulk secara mandiri, nanti mungkin lebih enak pakai ini teleponnya. Kalau pakai rekaman, apalagi kalau ada yang sesuatu kadang males bukanya juga gitu. Jadi lebih enak emang langsung. Nanti saya waktunya. Tapi kan ini bagi yang mau, saya gitu. Bukan kewajiban ya. Bagi yang mau. Jadi misalnya kemarin kalau selesai, maka saya buka nanti sesi lagi khusus mandiri untuk al-mulk satu surat. Nanti kalau selesai satu surat saya buka lagi dan pakai sesi telepon atau apa gitu ya. Tidak bisa saya kasih tahu. Oke, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.